Hai Sobat Investor semua, apa kabar semuanya? Ya, jadi hari ini gue pengen cerita sedikit tentang review dana darurat gue selama 8 minggu. Kira-kira bagaimana progresnya sejauh ini? Apakah untung ataukah rugi? Nah, ayo, penasaran kan? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi progresnya seperti apa sih? Nah, progresnya sejauh ini menurut pendapat gue sudah bagus ya guys. Nah, sebelum gue masuk kepada progres lebih detailnya, gue harus menjelaskan dulu disclaimer-nya nih. Disclaimer seperti apa? Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Jadi kamu harus ingat itu ya sebelum berinvestasi. Nah, kita masuk kepada reviewnya. Nah, reviewnya sejauh ini gue selama 8 minggu itu mengalami keuntungan ya. Atau dibandingkan minggu lalu itu ngalamin keuntungan 100 perak. Jadi totalnya itu jadi 700-an perak gitu ya untung gue. Ya mungkin sebagian daripada kalian bertanya, kok bisa untungnya cuma segitu? Jawabannya karena memang yang gue taruh kecil ya, cuma 300.000. Dan itu kan konsisten, gocap, 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 50.000, kadang 100.000 gitu ya. Tapi totalnya segitu. Dan kalau seperti itu ya tentunya naiknya nggak akan besar-besar banget guys gitu. Tapi at the end of the day, purpose dari gua ngasih tahu ke kalian ini adalah supaya kita bisa belajar. Reksadana pasar uang tuh cenderung naik atau cenderung turun sih. Kalau turun itu alasannya apa? Oke. Nah di sini kan cenderung naik kan. Dalam seminggu ini gue merasa kayak, oh ya udah instrumen pasar uang memang the best. Apalagi kan lo lihat nih sekarang nih, kondisi sekarang masih tidak begitu pasti ya. Pasti dalam arti lo lihat pasar saham sekarang lagi jatuh, terus juga cryptocurrency juga lagi jatuh. Nah biasanya kalau instrumen-instrumen ini lagi pada jatuh, reksadana pasar uang tuh lagi perform bagus gitu, atau performance-nya tuh dia cenderung naik gitu, cenderung naiknya tuh lebih potensi untuk turunnya kecil gitu. Tapi memang ada potensi turunnya juga guys gitu. Sejauh ini belum gitu untuk di reksadana yang gue pilih. Tapi back again ya, itu merupakan explanation-nya kenapa dia bisa naik sejauh ini seperti itu. Dan untungnya kan ini gue taruh buat dana darurat nih. Kalau buat dana darurat, jadi sewaktu-waktu gue butuh, nanti gue tarik, gue juga akan ngomongin ke kalian juga, ya update-nya seperti apa. Tapi seenggaknya duit itu akan tetap berkembang perlahan guys. Walaupun nominalnya kecil. Dibanding kita hanya taruh di bank, itu tidak akan meningkat duitnya. Lantas nggak usah taruh di bank dong? Jawabannya adalah tidak begitu guys. Ya tetap kalian taruh di bank, tapi proporsinya itu dibatasin gitu. Ada berapa persen, berapa persen, berapa persen gitu. Itu semua balik lagi kepada kalian juga. Mampunya kalian berapa? Mungkin sebagian daripada kalian mampu untuk 100.000 per minggu, ya kan? Atau kalian mampu berapa? Itu terserah. Atau per bulan, gitu. Karena untuk reksadana sendiri perlu diingat ya, itu tidak harus investasi rutin, tapi dianjurkan untuk investasi rutin. Kalau dianjurkan artinya tidak harus guys, gitu. Dan ini sering banget ditanyain di kolom komen gue juga. Nah, mudah-mudahan ini tuh bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga. Jadi kalian mungkin yang punya pertanyaan yang sama, jadi mengerti sekarang. Seperti itu sobat investor. Dan apalagi ya kalau untuk reksadana pasar uang sejauh ini sih perkembangannya bagus sih gitu. Dan gue berharap minggu depan juga bagus seperti biasanya gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan soal mitos ini nih, soal reksadana tadi gitu kan, itu bisa membukakan kepala kalian. Wah, kalian mikir bahwa karena gue rutin mungkin, wah pasti ini harus rutin. Enggak jawabannya guys gitu. Itu adalah keputusan gue. Karena satu, kalau lo rutin, itu mengurangi dampak emosional kita terhadap naik turunnya reksadana. Satu. Kedua, ya, kalau lu dengan investasi rutin itu lu apa ya, lebih mendidik diri sendiri atau mendisiplinkan diri sendiri untuk berinvestasi, untuk mikirin masa depan kalian gitu. Nggak apa-apa dari nominal kecil. Emang gue sengaja ngasih tahu dari nominal kecil supaya sobat investor yang tidak punya gaji besar ataupun tidak punya penghasilan besar itu bisa mulai.
Seperti itu. Nah, kalau kalian merasa setelah ini kalian langsung pengen gue beli reksadana, nggak apa-apa, karena gue sendiri hari ini juga beli reksadana guys. Ya, gue beli lagi reksadana gue 50.000 ya. Cara top up-nya gampang. Gue tinggal klik top up di portofolio yang gue buat dana darurat itu, top up, terus abis itu masukin nominalnya. Setelah masukin nominalnya baru gue suruh pilih metode pembayaran. Gue pakai GoPay, selesai, udah itu doang sih, sesimpel itu guys. Dan gue bisa mulai berinvestasi dengan tenang seperti itu. Nah, kalau setelah ini kalian baru pengen mulai untuk daftar ya, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ya. Setelah kalian pakai kode referral gue, kalian bisa dapat cashback reksadana tuh berupa 25.000. Lumayan kan? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.